Halo sahabat ya, salam hebat, luar biasa. Selamat datang di channel Komunikasi Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Yes. Oke, hari ini kita membahas topik yaitu kenapa saya tidak termotivasi setelah yang satu ini. Oke guys, sebelum video ini dimulai, teman-teman jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Jadi hari ini kita akan membahas tentang namanya motivasi. Ya, motivasi ini kan seperti kita kalau mandi, teman-teman. Kita akan termotivasi setiap hari kalau kita lakukan itu setiap hari gitu ya. Kita motivasi diri sendiri setiap hari. Sama kalau mandi. Kalau kita mandi, mungkin hari ini kita wangi nih. Nah, tapi tetap besok kita tetap harus mandi lagi, teman-teman, ya kan? Karena ini satu kebutuhan gitu. Sama, sebetulnya namanya motivasi itu suatu kebutuhan. Semua orang juga butuh ya, semua orang juga harus bisa mendapatkan motivasi setiap hari. Dan motivator terhebat tentunya adalah bukan dari orang lain, ya kan? Bukan dari teman kita, bukan dari mungkin keluarga kita, ya kan? Tapi yang paling utama itu dari diri sendiri. Ya, motivator terhebat itu. Jadi hari ini ada beberapa orang yang merasa, Pak, kenapa saya kok nggak bisa termotivasi? Pak, kenapa saya kok sulit termotivasi? Ya, padahal sudah dimotivasi oleh orang lain, sudah dimotivasi oleh teman saya, sudah dimotivasi oleh keluarga saya, tapi kok saya belum mendapatkan itu gitu ya. Oh, ternyata setelah saya perdalam lagi juga, teman-teman, saya lihat beberapa tim reseller saya lihat beberapa murid-murid saya. Mengapa ada yang sangat termotivasi, tapi kenapa juga ada yang low motivation? Kenapa ada yang sulit termotivasi dan kurang termotivasi? Nah, ini saya akan berikan jawabannya, teman-teman. Ternyata motivasi itu seperti benih, ya, seperti benih yang ditaruhkan di dalam tanah gitu ya, yang ditaruh di tanah gitu. Nah, tanah itu adalah hati kita, ya kan? Ada beberapa jenis tanah ya, yang akan saya sebutkan nanti setelah ini. Yaitu ada 4 jenis tanah yang berbeda, yang menyebabkan kenapa yang orang bisa termotivasi, ada yang nggak termotivasi, teman-teman. Nah, ini dia 4 jenis tanah yang ingin saya sampaikan. Tanah yang pertama yaitu tanah pinggir jalan. Jadi benihnya ini jatuh di pinggir jalan, teman-teman, ya kan? Diinjak orang lalu dimakan burung. Maksudnya gini, itu sama aja kalau kita termotivasi, habis itu ada lingkungan kita atau komunitas kita yang nggak mendukung kita gitu, dan akhirnya mereka menginjak motivasi kita, mereka menginjak semangat kita, yang kitanya sudah high motivation, akhirnya kita berada di lingkungan yang kurang tepat, berada di suatu kondisi dan teman-teman yang kurang tepat, akhirnya kita terinjak dan motivasi kita turun lagi. Nah, itu namanya tanah pinggir jalan. Jadi hati kita kalau berada di tanah pinggir jalan, kita harus ubah ya, teman-teman ya, kita harus waspada. Jangan-jangan selama ini kita berada di tanah pinggir jalan. Tanah yang kedua yaitu tanah berbatu. Jadi ibarat hati kita nih, hati tanah berbatu gitu ya, teman-teman ya. Dimana ketika ada benih ditanam di sana, dia akan cepat tumbuh. Tetapi permasalahannya adalah cepat layunya juga, teman-teman. Karena apa? Karena nggak ada air, nggak disiram, ya kan? Nggak ada air di sana, nggak bisa ada akarnya, nggak bisa berakar. Cepat tumbuh, cepat juga mati, cepat layu. Sama juga, kita cepat termotivasi, tapi kita cepat juga loyo. Nah, bukankah banyak dari kita seperti itu awalnya, ya kan? Karena kita belum memperbaiki hati kita mungkin, ya kan? Hati kita masih hati berbatu, yang mungkin lupa disiram, yang tidak berakar, dan lain-lain. Tanah yang ketiga yaitu tanah semak duri, teman-teman. Jadi hati kita ini ibarat tanah semak duri itu gini. Ada benih ditanamkan, lalu kita lupa mencabuti ilalangnya, ya, kita lupa mencabuti semak durinya. Ya, maksudnya ini semak duri itu seperti pikiran negatif atau kata-kata negatif. Mungkin kita dari orang lain ngomongin kita negatif, dari orang yang A ngomong kita jelek, dari orang C ngomong kita ini pendek, dari orang D ngomong kita ini nggak pinter, dari semuanya mengatakan sesuatu yang negatif, dan akhirnya masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam pikiran kita, dan akhirnya itu menghimpit motivasi kita dan menghancurkan motivasi kita, dan akhirnya kita tidak bertumbuh apa-apa karena benihnya terhimpit oleh semak duri tadi, teman-teman. Nah, tanah yang keempat ini yang paling bagus ya, teman-teman ya, yaitu di hati kita tuh seperti tanah yang baik, tanah yang subur.
Jadi ketika benih ditanamkan, itu akan tumbuh dengan maksimal, berbuah dengan maksimal, ya kan? Disiram, dipupuk, diberikan vitamin, itu akan menjadi satu tanaman yang bagus, tanaman yang indah dan bisa berbuah dengan maksimal. Sama juga dalam hidup kita, kalau hari ini kita memiliki hati yang seperti tanah subur tadi, ketika kita diberikan motivasi, kita diberikan pencerahan, kita diberikan insight-insight baru, diberikan suatu ilmu baru, kita bisa menerimanya dengan baik. Kita bisa menyiramnya, memupuknya dengan baik, ya kan? Akhirnya kita bisa menghasilkan buah. Nah, buah ini banyak teman-teman, kita bisa bermanfaat buat orang, buahnya itu bisa manis dirasakan oleh orang, jadi dimakan itu rasanya enak sekali, manis. Karena apa? Karena tanahnya yang kita punya atau hati yang kita punya ini hati yang baik, hati yang subur, hati yang penuh dengan penerimaan dengan sungguh-sungguh, menerima masukan dengan baik, ya kan? Otomatis kita akan menjadi pribadi yang lebih baik teman-teman. Oke? Thank you semuanya teman-teman untuk sharingnya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan berikan komentar yang positif. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau ditambahkan di kolom komen, silahkan. Kita bisa diskusi di kolom komen. Dan selalu salam hebat luar biasa.